Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Masih pada sehat ya? Doakan kalian semua sehat. Baik, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita masih tentang sistem persamaan linear. Bagian yang ketiga kita akan pelajari tentang menentukan HP SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Kita langsung mulai aja nih pelajarannya. Nah, bentuk umum SPLTV dalam variabel X, Y, dan Z itu begini. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 dan seterusnya. Dan jadi gini, kalau kita mau menentukan HP dari SPLTV 3 variabel gitu ya, paling tidak kita butuh 3 persamaan. Jadi kalau 2 variabel kan kita butuhnya 2 persamaan. Jadi kalau 3 variabel kita butuhnya 3 persamaan. Nah, metode yang biasa digunakan untuk menentukan HP SPLTV sendiri bisa dengan yang paling mudah deh, dengan yang gabungan, eliminasi, substitusi. Nah, bagaimana mengerjakannya? Langsung stepnya langsung kakak jelaskan di contoh soal aja ya, biar lebih cepat. Nah, perhatikan sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut. Ini ada sistem persamaan linear 3 variabel, ada 3 persamaan pastinya untuk bisa dikerjakan. Nah, sekarang gini, step yang pertama, langkah yang pertama nih ya. Gini, ini kita sebut dulu persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3 deh gitu ya. Nah, 3. Nah, langkah yang pertama, kita eliminasi salah satu variabel dari ini. Ini salah nulis nih. Eliminasi, kita lihat nih, salah satu variabel dari 2 persamaan. Yang paling mudah kakak pilih eliminasi Y deh. Eliminasi Y dulu ya. Kakak pilih eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Eliminasi Y. Misalnya pada 1 dan 2, pada persamaan 1 dan 2. Nah, oke, kita eliminasi. Yang kita tulis dulu jadinya begini. X min Y plus Z sama dengan min 4. Kemudian di sini 2X plus Y plus 2Z sama dengan min 5. Nah, kita eliminasi Y. Kenapa? Karena variabel Y ini paling mudah dieliminasi nih. Oke, sekarang ini kita tambahin ya. Nah, kita tambahin dari sini 3X min Y plus Y 0, Z plus 2Z. 3X plus 3Z sama dengan min 9. Jelas ya? Sampai sini. Kalau gitu, ini mau kita sederhanain boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oke, kita biarin dulu ya. Nah, setelah langkah pertama selesai, eliminasi salah satu variabel di soal ini, kakak eliminasi Y. Langkah kedua adalah kalian eliminasi variabel yang sama dengan step pertama. Eliminasi Y lagi. Eliminasi Y. Nah, persamaannya kita ganti. Kalau tadi 1 dan 2, sekarang misalkan persamaannya yang mana? 1 dan 3, boleh. 1 dan 3 ya. Eliminasi Y pada 1 dan 3. Nah, kita tulis X min Y plus Z sama dengan min 4. Kemudian ini 3X min Y min Z sama dengan min 6. Oke, kita eliminasi. Kita kurangin ya. Kita kurangin. Berarti ini jadi min 2X plus 2Z. Jelas ya? X min 3X min 2X, Z min Z plus 2Z sama dengan min 4 plus 6, 2. Nah, sampai sini jelas? Nah, kemudian sekarang kita dapat 2 persamaan baru, 2 variabel. Yang ini kita sebut persamaan 4 gitu ya. Yang ini kita sebut persamaan 5. Nah, dari 2 persamaan ini kita dapat SPLDV nih. Karena punya persamaan 4 dan 5. Oh, ini kita sederhanakan boleh nih. Berarti ini X plus Z kita bagi 3 sama dengan min 3. Ini kita bagi 2. Min X plus Z sama dengan 1.
Nah, dari sini kita sekarang kerjakan SPLDV. Nah, sekarang step selanjutnya adalah eliminasi, terserah mau X apa Z nih. Eliminasi X ya. X deh. Oh, Z deh. Z pada 4 dan 5. Persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tulis persamaan 4-nya. X plus Z sama dengan min 3. Kemudian di sini min X plus Z sama dengan 1. Kita kurangin. 2X sama dengan min 4. Berarti X sama dengan min 2. Ketemu X sama dengan min 2, cari Z. Lewat persamaan 4 boleh, persamaan 5 boleh. Oke, nah di sini kita substitusi. Substitusi X sama dengan min 2 ke persamaan 4. Persamaan 4-nya kita pilih yang udah disederhanain ya. Jadi X plus Z sama dengan min 3. Min 2 plus Z sama dengan min 3. Z sama dengan min 1. Ketemu X, ketemu Z, kita cari Y. Kita cari Y-nya, berarti kita substitusi lagi. Substitusi X sama dengan min 2 dan dan Z sama dengan min 1 ke persamaan mana nih? Persamaan 1 misalnya. Ke persamaan 1. Nah, berarti jadinya apa nih? X min Y plus Z sama dengan min 4. X-nya kita substitusi min 2. Min Y kita biarin. Z-nya kita substitusi min 1. Min 1 sama dengan min 4. Berarti min Y sama dengan min 4. Ini min 3 ya. Min 2, min 1, min 3 pindah ke kanan jadi plus 3. Min Y sama dengan min 1. Berarti Y sama dengan 1. Nah, dari sini udah selesai nih adik-adik. Berarti kita udah dapat HP-nya. HP-nya merupakan himpunan pasangan terurut. Nah, jadi X, Y, Z. Jadi min 2, 1, min 1. Nah, inilah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan yang ditanyakan ini. Jadi yang pertama eliminasi salah satu variabel dari dua persamaan. Kemudian eliminasi variabel itu lagi di dua persamaan yang lain. Dapat SPLDV. Kerjain seperti yang ngerjain SPLDV biasa. Paham ya? Nah, sekarang kita coba ke contoh yang agak beda lagi. Nah, perhatikan latihannya. Parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C melalui titik 1,5, min 1,21, dan 2,0. Tentukan persamaan parabola tersebut. Nah, di sini kalian harus bisa melihat bahwa soal ini adalah soal tentang SPLDV. Kok bisa, Kak? Nah, begini, perhatikan. Jadi, parabola ini kan melalui titik ini. Artinya, kalau titik ini kita substitusi ke sini, jadinya begini. Pertama, yang titik 1,5. Ini kan artinya X-nya 1, Y-nya 5 ya. Berarti 5 sama dengan A dikali 1 kuadrat gitu ya. A dikali 1 kuadrat 1 kuadrat 1 plus B kali 1. X-nya kita ganti 1 plus B plus C. Nah, ini jadi. Kemudian yang kedua titik min 1,21. Min 1,21. Berarti ini 21 sama dengan A dikali min 1 kuadrat A. Di sini B kali min 1 min B plus C. Nah, kemudian yang terakhir 2,0. Di sini Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan A dikali 2 kuadrat. 4A ya. 4A plus 2B plus C. Nah, kita punya 3 persamaan, 3 variabel. Jadikan SPLTV. Nah, langkah mengerjakannya berarti kita kerjakan seperti yang tadi. Kita yang pertama deh. Eliminasi yang paling mudah ini eliminasi C. Karena C variabelnya 1 semua nih. Ya, eliminasi C. Tulis deh, eliminasi C pada mana? 1 dan 2 deh ya.
Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Pada 1 dan 2. Oke, kita tulis A min B plus C sama dengan 21. Di sini A plus B plus C sama dengan 5. Oke, kita kurangin. Ini jadinya min 2B sama dengan 21 kurang 15 itu 16. Berarti B sama dengan min 8. Nah, langsung ketemu nih satu variabelnya, B-nya min 8. Kemudian step yang kedua sama, kita eliminasi lagi C. Ya, eliminasi C lagi, variabel yang sama, eliminasi C pada 2 dan 3 gitu ya. 2 dan 3. Ada 2 dan 3. Oke, kita tulis 4A plus 2B plus C sama dengan 0. Kemudian A min B plus C sama dengan 21. Oke, kita kurangin. Di sini 3A plus 3B sama dengan min 21. Nah, sampai sini kita dapat dua persamaan, tapi B-nya udah ketemu. Kita langsung substitusi aja nggak apa-apa nih. Nah, kemudian di sini kita karena udah dapat nilai B-nya, kita substitusi B. Substitusi B ke persamaan, ini sebut persamaan 4 gitu kan. Persamaan 4. Oke, keterangannya gini ya. Substitusi B. Substitusi B sama dengan min 8 ke persamaan 4. Berarti tulis dulu 3A plus 3B sama dengan min 21. Dari sini kita dapat 3A min 24. Jelas ya, 3 dikali min 8, min 24 sama dengan min 21. 3A sama dengan 3, A-nya sama dengan 1. Nah, dapat B sama dengan 8, A sama dengan 1. Kita substitusi lagi. Substitusi A sama dengan 1 dan B sama dengan min 8 ke yang mudah persamaan mana nih? Persamaan 1 aja nih. Persamaan 1. Berarti kita tulis A plus B plus C sama dengan 5. Nah, A-nya 1, B-nya min 8 plus C sama dengan 5. Berarti C sama dengan, ini min 7, pindah ke kanan jadi plus 7, 5 plus 7, 12. Ketemu deh, A-nya 1, B-nya min 8, C-nya 12. Nah, tapi belum selesai adik-adik. Yang ditanya persamaan parabola. Ya sudah ditulis. Jadi persamaan parabolanya Y sama dengan, substitusi nilai A-nya. A-nya 1, jadi 1x kuadrat, B-nya min 8. Min 8x, C-nya 12. Plus 12. Inilah persamaan parabola yang diminta. Y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Bisa ya? Nah, oke, kita lanjut lagi ke soal yang agak lebih beda. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, ini sistem persamaannya. 1/x tambah 4 per Y tambah 3 per Z sama dengan 8 dan seterusnya. Nah, adik-adik sama ngerjain SPLDV juga waktu itu pernah ya bentuk seperti ini. Kita misalkan. Tapi kali ini kita nggak perlu misalkan deh. Kita langsung aja deh eliminasi. Eliminasi, kita lihat dulu variabel yang enak dieliminasi nih. Yang mudah dieliminasi kayaknya Z nih ya. Z aja deh eliminasi nih. Ada 1/Z, ada 1/Z. Berarti keterangannya begini. Eliminasi Z pada 2 dan 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Pada 2 dan 3. Oke, perhatikan. Kita tulis dulu deh ya. 3 per X min 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 3. Kemudian 2 per X min
3 per Y plus 1 per Z sama dengan 0. Nah, ini langsung kita kurangin aja karena koefisiennya sama. 1 per Z-nya kita buang. 3 per X dikurang 2 per X jadi 1 per X. Gitu ya. Min 1 per Y plus 3 per Y plus 2 per Y sama dengan 3. Nah, kita dapat persamaan 4 sebut ini persamaan 4. Nah, kemudian kita eliminasi Z lagi pada persamaan berapa nih? 3 dan 1 deh. Jadi persamaan 3-nya kita kali 3. Oke, tulis dulu. Eliminasi Z pada 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, lihat di sini Z-nya di sini 3 koefisiennya, yang ini 1. Berarti yang 1 per Z ini kita kali 3 ya. Persamaan 3-nya kita kali 3. Yang ini kita kali 3. Jadinya gini, langsung aja ya. 6 per X. Oke. Min 3 per Y. 3 per Y. Oh, sorry. 6 per X ini bukan 3 karena kita kali 3 jadi 9. 9 per Y plus 3 per Z sama dengan tetap 0. Kali 3 ini ya. Terangannya kali 3. Di sini tetap yang ini 1 per X plus 4 per Y. 1 per X plus 4 per Y plus 3 per Z. Ini kita biarin, ini kita sama dengan 8. Nah, sampai sini kita kurangin lagi nih. Kita buang Z-nya. Nah, jadinya apa nih? 6 per X dikurang 1 per X jadi 5 per X min 9 per Y plus min 4 per Y. Jadi min 13 per Y ya. Min 13 per Y sama dengan min 8. Oke, perhatikan sini. Kita dapat ini persamaan 5. Oke. Nah, persamaan 5. Nah, sekarang persamaan 4 dan persamaan 5 kita eliminasi. Oke, terangan sini. Eliminasi. Yang enak eliminasi apa nih? 1 per X saja ya. X pada 4 dan 5. Oke, perhatikan. Nah, ini variabel koefisiennya kan beda. Ini 1 per X, ini 5 per X. Berarti yang ini kita kali 5. Yang persamaan 4-nya kita kali 5. Jadi 5 per X plus 10 per Y. Jelas ya? Sama dengan 15. Yang ini tetap 5 per X min 13 per Y sama dengan min 8. Oke, kita kurangin lagi. Ini 5 per X kurang 5 per X 0. 10 per Y min 13 per Y. 23 per Y sama dengan 23. Nah, ketemu 23 per Y sama dengan 23, berarti Y-nya sama dengan 1. Nah, dapat. Nah, kemudian kita substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan 4. Oke. Y sama dengan 1 ke persamaan 4 deh misalnya. Jadi 1 per X plus gitu ya. 2, Y-nya 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi 1 per X sama dengan, oke, lihat tulisannya. 1 per X sama dengan 3 kurang 2, 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Ketemu Y-nya 1, ketemu X 1. Nah, terakhir substitusi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 ke persamaan berapa? Namanya ke persamaan 3 deh. Persamaan 3. Nah, kita tulis persamaan 3. 2 per, oke, tulis dulu ya, 2 per X min 3 per Y plus 1 per Z sama dengan 0. 2 per X 2 min 3 per Y 3 plus 1 per Z sama dengan 0. 1 per Z sama dengan 2 min 3 min 1 pindah ke kanan plus 1. Z-nya sama dengan 1. Dah ketemu. X1, Y1, Z1. Berarti HP sama dengan
1,1,1. Nah, selesai. Oke, sampai sini bisa dipahami mudah-mudahan. Kita lanjut ke soal yang agak lebih unik lagi. Perhatikan. Nah, yang soal terakhir nih adik-adik. Ada persamaan berikut. XY per X plus Y sama dengan sepertiga. Kemudian YZ per Y tambah Z sama dengan min setengah. XZ per X tambah Z sama dengan min 1. Oke, perhatikan. Untuk mengerjakan soal ini kita harus jeli nih adik-adik. Kalau kalian mau ngerjakannya kalian kali silang, ini bakal agak ribet. Nah, untuk soal ini biasakan begini. Dari persamaan yang pertama ini, kan kalau XY per X plus Y sama dengan 1/3. Kalau kita balik, berarti kan gini. X plus Y per XY sama dengan 3/1 kan? Kan? 3. Nah, kemudian dari sini kita dapat apa lagi nih adik-adik? Dari sini kita dapat juga, ini kan boleh kita pisah jadi X per XY ditambah Y per XY. Nah, sekarang X per XY sama dengan 1 per Y. Jelas ya? Nah, kemudian ditambah Y per XY 1 per X. Nah, jadi soal ini, persamaan pertama ini kalau mau kita tulis, boleh kita tulis gini nih. 1 per Y ditambah 1 per X sama dengan 3. Nah, begitu juga yang ini. Kita balik, jadi Y plus Z per YZ sama dengan balik jadi min 2. Berarti 1 per Z, Y-nya kita bagi gitu kan ya. Ditambah 1 per Y sama dengan min 2. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga sama. Ini jadinya X plus Z per XZ sama dengan min 1. Tetap nih. Berarti 1 per Z ditambah 1 per X sama dengan min 1. Nah, ini yang kita kerjakan. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Yang paling mudah kita eliminasi apa nih? Terserah nih. Kita eliminasi Y deh ya. Kita eliminasi Y pada persamaan 1 dan 2. Ini sebut persamaan 1. Nah, ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Gitu ya. Oke. Terangannya gini. Eliminasi Y pada 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. Kita tulis 1 per Y ditambah 1 per X sama dengan 3. Di sini 1 per Z ditambah 1 per Y sama dengan min 2. Oke, karena koefisien Y-nya sama, kita kurangin. 1 Y dikurang 1 Y 0, 1 X di sini biarin. Nah, di sini kalian bacanya gini nih. 1 Z-nya minus ya. Di sini kan 0 dikurang 1 Z. Jadi min 1 per Z sama dengan 3 dikurang min 2, 5. Nah, gitu ya. Jadi 1 per X jangan plus 1 per Z. Karena di sini ada tanda minus. Minus 1 per Z sama dengan 5. Oke, sekarang kita dapat sebut ini persamaan 4. Gitu ya. Nah, dari sini kita lihat persamaan 3 dan persamaan 4. Udah 2 variabel dalam XZ nih. Sekarang yang udah kita eliminasi Z aja deh. Kemudian yang kedua kita eliminasi Z pada 3 dan 4. Persamaan 3 dan 4. Kita tulis dulu persamaan 3-nya 1 per X ditambah 1 per Z. Boleh ya nulisnya gitu ya. Sama dengan min 1. Di sini 1 per X min 1 per Z sama dengan 5. Di sini kita tambahin 2 per X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah. Nah, udah dapat X-nya setengah. Kemudian kita cari Z. Z lewat ini ya, persamaan mana? Persamaan 3 aja deh. Substitusi X sama dengan setengah. Substitusi X sama dengan setengah ke persamaan 3. Tulis
1/z ditambah 1/x 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan 2, 1/2 sama dengan -1. Berarti 1/z sama dengan -3. Jelas ya? 1/z sama dengan -3, maka z sama dengan -1/3. Ketemu x, ketemu z, cari y. Oke, substitusi x sama dengan 1/2 dan z sama dengan -1/3 ke enaknya persamaan mana nih? Persamaan, nggak usah nih, substitusi x sama dengan 1/2 aja deh. Ke ini kita cari y, ke persamaan 1, karena ini cuma ada 2 kan variabelnya. Berarti kita untuk cari y-nya kita tulis 1/y ditambah 1/x sama dengan 3. 1/y biarin. 1/x-nya 1/2, 2 sama dengan 3. 1/y sama dengan 1, berarti y sama dengan 1. Nah, ketemu nih adik-adik. X-nya ketemu, y-nya ketemu, z-nya ketemu. Maka HP-nya sama dengan, X-nya 1/2, 1, -1/3. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal yang agak beda-beda dengan contoh yang pertama tadi terkait sistem persamaan linear 3 variabel. Yang jelas langkahnya yang harus kalian pahami itu untuk mendapatkan nilai masing-masing variabelnya. Kakak harap kalian dapat memahami materi dengan baik. Nah, kakak akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Ntar kita lanjut lagi di video selanjutnya. Tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.